Bayangin kamu sudah menang 3-0 di leg pertama Liga Champions. Supporter udah pesta duluan di media sosial, ngerasa tinggal formalitas doang buat lolos. Di leg kedua, tim itu malah kebobolan 5 gol dan tersingkir. Ini bukan cerita rekaan. Ini benar-benar kejadian ke Celtic minggu ini. Dan comeback-nya segila itu, yuk kita bedah bareng. Sebelum masuk ke dramanya, kita kenalan dulu sama dua tim ini. Celtic, klub raksasa asal Skotlandia, juara liga domestik yang sudah berlangganan tampil di kompetisi Eropa level atas. Di sisi lain ada Laska, klub asal Austria, yang terakhir kali merasakan panggung elit Eropa itu 61 tahun yang lalu. Di leg pertama, yang digelar di kandang Celtic, hasilnya jelas. Celtic menang telak 3-0. Di atas kertas, tiket lolos LS udah kelihatan mustahil. Laga leg kedua digelar di Linz, kandang Laska. Dan di menit ke-21, mimpi buruk buat Laska semakin nyata. Callum McGregor mencetak gol lewat sepakan yang sempat berbelok ke arah. Skor jadi 1-0 buat Celtic di laga ini, dan kalau dihitung agregat 2 leg, Celtic unggul 4-0. Supporter Celtic sudah mulai menyanyi rayakan kemenangan. Kelihatannya malam itu bakal jadi formalitas doang. Tapi sepak bola sungguh penuh kejutan. Di menit ke-32, ada kesalahan fatal di lini belakang Celtic. Benjamin Nygren melakukan blunder, dan bola langsung dimanfaatkan Moses Usor membuat mencetak gol. Skor di laga ini jadi 1-1. Kelihatannya kecil ya, cuma 1 gol balasan. Tapi gol inilah yang jadi titik awal dari malam paling gila dalam sejarah Laska. Babak kedua dimulai, dan Elask berubah menjadi tim yang sama sekali berbeda. 3 gol beruntun mereka ciptakan tanpa balas. Gol pertama dari Robert Ljubicic, disusul gol dari Samuel Adeniran, dan dilengkapi oleh gol Florian Flecker. Bayangin tekanan di kepala pemain Celtic saat itu. Skor di laga ini berubah jadi 4-1 buat Laska, dan kalau dihitung agregat, 4-4. Sama kuatnya, comeback yang tadinya tampak mustahil, sekarang beneran di depan mata. Karena skor agregat imbang, laga harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dan di dalamnya, drama mencapai puncaknya. Samuel Adeniran, yang sudah mencetak 1 gol sebelumnya, kembali menjebol gawang Celtic. Gol keduanya malam itu. Peluit akhir dibunyikan dengan skor akhir. Las kelima, Celtic 1. Kalau dihitung agregat 2 kaki, 5-4 buat Lask. Tim yang di leg pertama sempat mencetak 3 gol tanpa balas, sekarang tampil sebagai pemenang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya tim sebesar Celtic bisa runtuh kayak gini? Yang pertama, faktor mentalitas. Begitu unggul agregat 4-0 di menit ke-21, ada rasa aman yang berlebihan, dan di level Eropa, rasa aman kayak begitu sering jadi bumerang. Yang kedua, satu kesalahan individu, blunder Nygren, jadi titik balik psikologis buat tim kedua. Laska dapat kepercayaan diri, Celtic mulai goyah. Menariknya, dari data statistik, Celtic sebenarnya masih unggul dalam persentase duel, lebih dari 50%, tapi Lask jauh lebih efektif. Mereka menciptakan 5 peluang besar dibandingkan hanya 1 milik Celtic. Ini bukti bahwa menang duel doang enggak cukup kalau enggak bisa konversi jadi gol. Kemenangan ini langsung disandingkan media internasional dengan comeback-comeback legendaris dalam sejarah Liga Champions. Kayak comeback Barcelona 6-1 lawan PSG atau Deportivo La Coruña 4-0 lawan AC Milan. Buat Celtic, ini jadi salah satu malam terburuk mereka di kompetisi Eropa. Dan mereka otomatis harus puas main di Liga Eropa musim ini. Tapi, buat Lask, ini adalah sejarah. Mereka kembali ke panggung elit Liga Champions setelah 61 tahun penantian. Jadi menurut kamu, apakah ini comeback tergila di Liga Champions musim ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka analisis kayak gini, baik dari sepak bola Eropa sampai sepak bola Indonesia, jangan lupa subscribe channel Laga Kita dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.